Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Devi Erlina, Rini Rahadatul Ais, dan Rizky Hasanah Lubis akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gangguan masa kecil. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas atau yang disingkat dengan ADHD ialah gangguan mental yang umum yang dimulai ketika masa kanak-kanak dan bisa terus berlanjut di masa remaja dan dewasa. Anak-anak yang menderita ADHD memiliki tingkat kurangnya perhatian, hiperaktivitas, dan perilaku kompulsif yang lebih besar daripada anak-anak yang lain di usia yang sama. Itu sebabnya sulit bagi seorang anak untuk bersikap baik di sekolah atau berperilaku baik di rumah dan di masyarakat. Selanjutnya, gejala-gejala ADHD dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kurangnya perhatian, meliputi terlalu sering melamun, kesulitan menyelesaikan tugas seperti pekerjaan sekolah maupun pekerjaan rumah, mudah kehilangan konsentrasi dan juga sering lupa. Kemudian yang kedua ada hiperaktivitas. Hiperaktivitas meliputi seringkali menggerakkan tangan dan kaki dengan gelisah dan menggerakkan tubuh saat duduk. Seringkali meninggalkan tempat duduk di kelas dan situasi lainnya. Seringkali berlari. Yang ketiga, impulsivitas. Impulsivitas meliputi sangat tidak sabar, melontarkan komentar yang tidak pantas, dan juga sulit mengendalikan emosi mereka. Selanjutnya, subkategori gangguan pemusatan perhatian, yaitu yang pertama, tipe predominan inattentif. Anak-anak yang masalah utamanya adalah rendahnya tingkat konsentrasi menunjukkan sekurang-kurangnya 6 simptom inattentif selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian kedua, tipe predominan hiperaktif impulsif. Anak-anak yang masalah utamanya terutama diakibatkan oleh perilaku hiperaktif impulsif. Simptom hiperaktivitas ditunjukkan sekurang-kurangnya 6 simptom selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian yang ketiga ada tipe kombinasi, anak-anak yang mengalami kedua rangkaian di atas. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Yang pertama ada faktor genetika, meliputi pada anak kembar jika salah satunya mengidap ADHD, kemungkinan besar saudaranya juga mengidap penyakit itu. Dan juga gen-gen tertentu dapat menyebabkan ADHD pada anak. Kemudian yang kedua ada faktor masalah pada otak seperti otak kekurangan suplai oksigen biasanya terjadi saat persalinan yang sulit. Dan juga benturan keras pada kepala. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu pertama stimuli lingkungan yang kurang memadai, kedua tanggapan dari orang dewasa terhadap tindakan anak yang tidak tepat akan mendorong hiperaktif pada anak. Kemudian selanjutnya dampak gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Yang pertama, adanya pengaruh ADHD pada pendidikan. Prestasi menurun, bekerja lebih lambat, tidak melakukan tugas, selalu bingung, kurangnya motivasi, kesulitan dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang kedua, pengaruh ADHD pada perilaku. Menuntut, lebih banyak bicara, gelisah, kurang mengendalikan diri, mudah frustasi, turut campur dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, pengaruh ADHD pada aspek sosial. Mementingkan diri sendiri, cemas, harga diri rendah, tidak berpikir panjang, dan juga tidak dewasa. Lalu, ada penanganan ADHD. Penanganan yang dapat diberikan kepada anak dengan ADHD yakni dengan memberikan obat stimulan dan penanganan psikologi, seperti pelatihan bagi orang tua dan perubahan manajemen kelas. Orang tua dapat menggunakan papan bintang, anak diberikan bintang pada setiap perilaku yang ingin dikuatkan dimunculkan oleh anak.
di mana bintang tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah. Tujuan dari penanganan ini adalah meningkatkan kemampuan anak dalam bidang akademik, kemampuan menyelesaikan tugas, serta keterampilan sosial yang spesifik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Erlina. B. Disabilitas belajar. Disabilitas belajar ialah merujuk pada kondisi tidak memadainya perkembangan dalam suatu bidang akademik, seperti bahasa, berbicara, atau keterampilan motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental, autisme, gangguan fisik yang dapat terlihat, atau kurangnya kesempatan pendidikan. Anak-anak yang mengalami gangguan ini biasanya memiliki intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan mempelajari beberapa keterampilan tertentu, seperti aritmatika atau membaca, sehingga kemajuan mereka di sekolah menjadi terhambat. 1. Gangguan perkembangan belajar meliputi yang pertama ialah gangguan membaca atau lebih dikenal dengan disleksia, yakni kesulitan besar untuk mengenali kata, memahami bacaan, serta umumnya juga menulis ejaan. Yang kedua ialah gangguan menulis ekspresif, yaitu bermasalah dalam kemampuan untuk menyusun kata tertulis, termasuk kesalahan ejaan, kesalahan tata bahasa, atau tanda baca atau tulisan tangan yang sangat buruk, yang cukup parah sehingga dapat sangat menghambat prestasi akademik atau aktivitas sehari-hari, seperti memerlukan keterampilan menulis. Yang berikutnya ialah gangguan berhitung, di mana anak-anak dapat mengalami kesulitan dalam mengingat fakta-fakta secara cepat dan akurat, menghitung objek dengan benar dan cepat, atau mengurutkan angka-angka dalam kolom-kolom. 2. Gangguan komunikasi meliputi yaitu gangguan berbahasa ekspresif, artinya anak kesulitan mengekspresikan dirinya dalam berbicara. Anak sangat ingin berkomunikasi tapi sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat. Lalu gangguan fonetik, di mana mampu menggunakan pembendaharaan kata tapi pengucapan tidak jelas, seperti biru yang dibaca biu dan kelinci yang dibaca kinci. Lalu gagap, ialah gangguan kefasihan verbal yang ditandai dengan satu atau lebih pola bicara. Yang ketiga ialah gangguan keterampilan motorik, di mana gangguan koordinasi perkembangan, seorang anak mengalami kesulitan parah dalam perkembangan koordinasi motorik, di mana anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengikat tali sepatu, mengancingkan baju, dan lain sebagainya. Etiologi disabilitas belajar. Yang pertama ialah etiologi disleksia, di mana teori psikologi masa lalu terfokus pada kelemahan perseptual berbasis disleksia, dengan hipotesis populer menyatakan anak mengalami masalah membaca, melihat huruf dalam posisi sebaliknya, misalnya melihat huruf B sebagai huruf D. Lalu etiologi gangguan berhitung meliputi kelemahan memori verbal sematik. Gangguan berhitung menyangkut penggunaan strategi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan dalam menyelesaikan soal-soal aritmatik. Lalu menyangkut masalah keterampilan fisiospasial yang mengakibatkan kesalahan dalam mengurutkan angka-angka dalam kolom atau melakukan kesalahan penempatan pada angka. Penanganan disabilitas belajar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan pendekatan edukasional, di mana mengidentifikasi dan menggunakan kekuatan kognitif anak, seraya menghindari kelemahannya, serta menargetkan keterampilan belajar dan strategi organisasional, dan mengajarkan strategi instruksi diri secara verbal. Lalu dapat menggunakan pendekatan linguistik tradisional, di mana memfokuskan pada instruksi dalam keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dengan cara logis, berurutan dan multi indrawi, seperti membaca dengan keras, mengubah bunyi menjadi kata. Selanjutnya C. Autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan syaraf yang memengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Selanjutnya ada gejala-gejala autisme. Yang pertama ada gejala sosial.
Anak-anak dengan autisme memiliki masalah dengan hubungan sosial atau bersosialisasi. Mereka jarang menghampiri orang lain dan biasanya tidak responsif terhadap orang yang menghampiri mereka. Mereka juga kurang dalam melakukan kontak mata. Yang kedua ada gangguan komunikasi. Bahkan sebelum mereka memperoleh bahasa, beberapa anak dengan autisme sudah menunjukkan defisit komunikasi. Anak-anak dengan autisme tertinggal jauh di belakang dalam kemampuan ini dan sering menunjukkan gangguan bahasa lainnya. Yang ketiga, ada tindakan yang berulang-ulang. Anak-anak dengan autisme dapat menjadi sangat marah atas perubahan dalam rutinitas dan lingkungan sehari-hari mereka. Seperti penataan ulang benda dapat membuat mereka menangis atau mengamuk. Selanjutnya ada penyebab autisme. Yang pertama ada faktor genetik. Lebih kurang 20% dari kasus-kasus autisme disebabkan oleh faktor genetik. Yang kedua ada gangguan pada sistem syaraf. Banyak penelitian yang melaporkan bahwa anak autisme memiliki kelainan pada hampir semua struktur otak. Tetapi kelainannya yang paling konsisten ialah pada otak kecil. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan kimiawi, di mana gejala autisme itu berhubungan dengan makanan atau kekurangan kimiawi di badan, serta alergi terhadap makanan tertentu seperti susu, daging, gula, ragi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain ialah faktor psikologis, karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak memiliki waktu berkomunikasi dengan anak. Selanjutnya ada hambatan-hambatan anak autisme. Yang pertama ada masalah dalam memahami lingkungan, meliputi respon terhadap suara yang tidak biasa, sulit dalam memahami pembicaraan, kesulitan ketika bercakap-cakap, serta gerakan tubuh yang tidak biasa, kelakuan dalam gerakan terlatih, dan masalah dalam pemahaman gerak isyarat. Yang kedua ada masalah gangguan perilaku dan emosi, meliputi sikap menyendiri dan menarik diri, menentang perubahan, ketakutan khusus, perilaku yang melakukan secara sosial, serta ketidakmampuan untuk bermain. Selanjutnya ada penanganan autisme. Yang pertama ada terapi perilaku dan kemampuan komunikasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pengarahan pada pengidap, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun non-verbal. Tujuan dari terapi perilaku dan kemampuan berkomunikasi adalah untuk membangun struktur dan memberikan pengarahan kepada anak autisme dengan melibatkan pihak keluarganya. Yang kedua ada pemberian obat. Penggunaan obat tidak bisa menyembuhkan autisme, melainkan dapat mengendalikan gejalanya, seperti obat untuk mengatasi kejang, mengatasi masalah perilaku, mengatasi depresi, dan untuk mengatasi gangguan tidur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.